halaman Buya Arazi. Beli bahasa Indonesia. Oh, wajib. Tak gabung dengan halaman Buya Arazi. Jadi Allah itu dengan kita itu sangat dekat. Sangat-sangat sekali dekat. Makna dekat bukan berarti dekat zat kita dengan Allah. Dekat wujud kita dengan Allah. Sama seperti dekat saya dengan meja. Ini kan dekat nih. Sedangkan jamaah dengan meja kan jauh. Jadi bukan dekat itu. Kalau dekat saya dengan meja, ini saya zat. Wujud itu ada, sedangkan meja ini zat. Berarti antara meja dan Tengku Habibie adalah dekat. Bisa dibuat definisi seperti itu. Tapi apabila kepada Allah itu berbeda. Nggak bisa kita bilang dekat sama seperti saya dekat dengan meja. Nggak bisa. Cuman bagaimana makna dekat di situ? Allah itu maha mengetahui segala apapun yang kita perbuat, baik yang tersembunyi atau yang tidak tersembunyi. Baik yang tersirat atau yang tersurat, semuanya Allah mengetahuinya. Nah, oleh karena itu, jangan pernah menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Allah maha melihat. Wa alimun wa basirun. Allah maha mengetahui dan maha melihat. Ya, jadi oleh karena itu, bahwa kalaulah Allah sudah dekat dengan kita, maka sungguh banyak-banyaklah berdoa. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, yang posisi bulan suci itu Allah semakin dekat dengan hamba-hambanya yang berpuasa. Jadi beda antara bulan puasa dengan bulan-bulan lain. Bulan puasa itu bulan tempatnya maghfirah Allah. Berarti banyak-banyak minta ampun. Karena kita semua ini kan banyak dosa. Tak ada yang tak ada dosa. Semua ada dosa. Jadi kesempatan emas di bulan suci ini, Allah itu membuka pintu rahmat sebesar-besarnya. Pintu rahmat itu, bahasanya orang Aceh ya, kasih sayang lah. Kiban cara kita Allahnya, Allah sayang pada kita kan itu tujuan hidup kita kan. Itu apa, hidup tinggi-tinggi sekali, mewah sekali, kaya-kaya sekali, alim-alim sekali, kalau nyatanya di akhir hayat kita tidak dekat dan kita tidak disayang. Mau dah tajum je kamu. Mau ke mana kalau kita saat mati Allah tak sayang kita. Kalau mati Allah tak sayang, apalagi dalam kubur. Kalau dalam kubur Allah tak sayang, apalagi waktu bertemu dengan dirinya. Nah, untuk itu, posisi bulan suci Ramadan inilah kita berlomba-lomba untuk mendekatkan dirinya. Penjelasan malam ini. Jadi jarak kita dengan Allah selalu dekat. Oleh karenanya, minta doa sebanyak-banyaknya. Ubi galak laju, doa laju. Minta terus. Tengku saya minta anak biar banyak, minta. Tengku saya minta duit sama Allah banyak-banyak, minta juga. Tengku saya minta motor, minta. Minta mobil, minta juga. Meminta pesawat, minta. Minta lah juga, nak pulih. Gimana kan? Cuman masalah kasih atau tidak kasih, itu tergantung pada Allah. Ya, tapi harus diluruskan bahwa sekarang banyak sekali orang menganggap bahwa doanya itu tidak dikabulkan, ya. Tidak ada istilah tidak dikabulkan, karena Allah Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Pemberi, Maha Penyayang. Jadi baikna la mulai gitu, menganggap Allah itu tidak dikabulkan, enggak. Tidak ada istilah Allah tidak mengabulkan doa hamba. Ya. Allah itu Maha mengabulkan doa hamba. Waktu kita minta mobil, Allah nggak kasih mobil, tapi dosa kita dikurangi, kan lumayan juga kan. Waktu kita minta motor, Allah nggak kasih motor, tapi anak kita selamat dari bencana. Jadi diganti oleh Allah. Begitu. Ya, kalau kita minta sama Allah anak yang banyak, Allah nggak kasih, tapi kita dengan istri kita ahli
surga. Jadi Allah itu punya jalan yang banyak untuk mengabulkan hambanya ketika berdoa. Mudah-mudahan baiknya anggapan dah mulai kiranya Allah tak mengabulkan doa saya tengku, enggak ada itu. Itu tak ada. Maka bermintalah pada Allah sebanyak-banyaknya. Benda ni juhum terserah pun malaki doa, pun laki motor, pun laki bertawan. Cuman doa yang paling mustajab, yang paling mantap, yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling banyak manfaatnya adalah doa raja doa, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa segala raja doa. Akibatnya aci makna aja benar. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dalam dunia kami dalam kebaikan. Punya anak baik, punya isteri baik, punya duit baik, punya mobil baik, pokoknya di dunia baik semua. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami di akhirat juga yang baik-baik. Waktu menerima rapor dari Allah baik, waktu melewati mizan baik, bangun dari kubur baik, waktu hisab baik, melewati siratal mustaqim baik. Itu doa segala doa itu. Jadi sering-seringlah baca Rabbana atina. Nah, hubungan dengan tema kita malam ini, kapan posisi kita berdoa agar cepat dikabulkan? Yaitu saat Allah dengan kita itu jaraknya dekat. Bagaimana caranya? Berdoalah dalam keadaan bersujud. Beliau sujud. Maka kata Rasulullah, aqrabul abdi, sedekat-dekat hamba itu dengan Allah ketika sujud. Benar. Jadi cara berdoa itu sujud, lama-lama puji Allah dulu. Adab kita berdoa puji dululah. Jangankan begitu kita aja punya proposal meminta sama Pak Bupati, puji dulu Pak Bupati. Maki bang ganteng tak orangnya. Apa yang tak puji oleh Bupati? Ganteng tak orangnya. Pokok namanya motor baru. Apa mana-mana lah kan? Baru tajuk proposal dulu. Bapak kok ganteng kali hari ini, pas sekali memang bajunya pun bersih kan. Kasihlah proposal. Jadi kalau main-main kasih aja orang mana mau kasih. Maka Allah juga seperti itu. Puji Allah dulu sebanyak-banyaknya baru minta. Maka salah satu tujuan kita mentanzihkan Allah, yaitu mensucikan Allah, adalah menganggap bahawa Allah itu dekat dengan kita, tapi bukan makna dekat seperti makhluk. Benar. Jadi pelajaran kita malam ini adalah bahawa Allah itu dekat sekali dengan kita. Mau kemana pun pergi tetap Allah memperhatikan. Padahal ibarat contoh kita seperti kerja di satu perusahaan, bos itu selalu memantau. Padahal jarak bos dengan kita kan jauh. Bos di Banda Aceh, kita di Los Moe. Tapi perasaan kayak dipantau terus gitu. Kan? Perasaan saya seperti dipantau tuh. Jadi apabila orang punya perasaan sering dipantau, itu dia sebenarnya secara langsung mengatakan dia itu seperti dekat dengan bosnya. Iya kan? Maka begitu juga Allah yang maha memantau, itu sebenarnya dekat dengan kita. Maka oleh karena itu, ilmu kita malam ini yang pertama adalah bahawa sesungguhnya Allah itu dekat dengan segala makhluk-makhluknya dan maha mengetahui. Jangan lupa dekat Allah itu berbeda. Sudah, satu. Yang kedua, wa annahu la yahillu fi syai'in wa la yahillu fihi syai' ta'ala an ayyuhawwiyahu makanun kama taqaddasa an yakhdha zamanun bal kana qabla an yakhluqa zaman wal makan wa huwa al-an ala ma huwa alaihi kana. Artinya dan wajib kita yang tingkatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada bertempat, ia di dalam sesuatu. Jadi ilmu pertama sudah dapat kita malam ini. Ilmu yang kedua adalah bagaimana Tengku cara saya mensucikan Allah. Tadi yang pertama bagaimana?
Yang pertama, mensucikan Allah, bahawa Allah dekat dengan kita, tapi dekat kita itu dengan Allah beda dengan dekat kita dengan meja. Satu, sudah. Yang kedua, bagaimana cara mensucikan Allah? Mensucikan Allah adalah jangan meyakini Allah itu punya tempat. Seperti saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi Salafi itu menganggap Allah punya tempat. Di mana tempatnya? Kalau kita tanya sama mereka, mereka jawab aras. Aras itu tempat Allah. Wah, bahaya sekali itu. Bahaya sekali kalau kita menganggap Allah punya tempat. Ya. Kenapa bahaya? Acik main logika lah. Contoh logika tu main. Andai Allah itu punya tempat, maka logika kita akan bertanya, bentuk tempat Allah tu bagaimana? Besaran seperti apa? Dan menampung Allah itu sebesar apa? Kan tak cocok lagi. Tak mungkin tempat Allah kecil daripada Allahnya. Itu kan tak cocok lagi. Jadi bahaya, logika itu sangar, liar. Ini akal kita ni liar ni. Kalau enggak ditutup dengan benar, dia entah apa-apa dia lahapnya. Jadi maka oleh kerana itu jangan meyakini Allah itu bertempat, tak boleh. Sudah. Dan juga jangan meyakini Allah itu perlu tempat. Nah, itu enggak boleh. Perlu tempat. Nah, itu tidak. Aras itu seandainya kita mengatakan Allah itu perlu aras, nah, itu tidak. Aras itu makhluknya. Ya, kemudian bahwa Allah itu perlu tempat di dalamnya oleh sesuatu, yakni Allah Ta'ala itu tiada masuk di dalam sesuatu. Dan tidak boleh kita meyakini Allah itu masuk di dalam sesuatu. Ada seperti lorong, kotak, ruang, materi, Allah itu dalam itu. Itu enggak boleh. Enggak boleh meyakini seperti itu. Kenapa? Kalau kita sempat meyakininya, sama juga sudah menganggap Allah itu punya batas di dalam ruang dan waktu. Habis, tak bahaya. Berarti benar-benar Allah lemah aja benar. Ya, sama seperti Tuhan orang-orang Nasrani yang membuat patung, atau zaman kafir Quraisy. Jadi katanya Tuhan itu turun ke bumi. Bumi itu ruang, tempat. Nggak cocok lah Tuhan yang Maha Suci turun ke bumi. Nggak pantas. Ibarat presiden turun ke desa, atau turun ke tempat parit, ya, yang banyak paritnya. Nggak cocok. Minimal ya harus siapkan jembatan sikit, karpet merah campur kuning. Gitu kan? Jadi tak mungkinlah Allah itu bertempat dan di dalam tempat. Mungkin. Halun teringat Nasiro Urung bertanya buat lun Tuhan. Kalau tak salah itu ada orang bertanya sama saya, entah di mana, lupa saya. Di pengajian, salah satu pengajian ya. Saat kita menjelaskan bahwa Allah itu di langit, dalam pikiran orang bertanya itu, dia menganggap berarti Allah itu dalam langit. Dalam langit. Jadi kalau begitu cara kita berfikir, maka niscaya Allah itu berada di dalam ruang dan waktu, yang sedangkan ruang dan waktu adalah buatannya. Yang cocok leh benar. Yang sama lagi Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah berkata Allah itu fis sama. Fi itu, fi, menyudah buka kamus. Fi kalau buka kamus artinya di dalam. Jadi orang salah makna, ditulislah Allah di dalam langit. Padahal fi itu juga bisa buat maknanya di titik-titik, bukan di dalam saja. Berarti bisa buat makna Allah itu di langit, bukan di dalam langit. Nah, jadi hati-hati itu. Ya. Berarti untuk mensucikan Allah adalah jangan menganggap Allah itu perlu tempat, punya tempat, dan masuk ke dalam tempat. Itu tak ada. Allah Maha Suci yang seperti itu. Daripada meliputi akan dia oleh tempat seperti Maha Suci ia, daripada ditentukan akan dia oleh zaman,
Tetapi Allah itu adalah ia sedia dahulu daripada bahawa menjadikan ia akan zaman dan makan. Dan iaitu sekarang ini pun atas barang yang ada sedia dahulu itu jua. Yani tiada berubah seperti sedia dahulu jua, dan maha suci ia daripada tempat, dan maha suci ia daripada dilalui oleh zaman. Maka sekarang ini pun tiada ia bertempat dan tiada ia berzaman. Karena tempat dan zaman, yakni masa keduanya itu baharu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Intinya kita sekarang kan harus kita bahas sedikit itu tentang ruang dan waktu. Allah menciptakan ruang, menciptakan waktu. Kapan itu terjadi? Wallahu alam bisawab. Tapi tak pantas kalau ruang dan waktu diciptakan, Allah berada di dalamnya. Jadi sekarang mari kita merenung sedikit tentang fenomena keajaiban yang terjadi pada alam semesta. Jadi di dalam surat Al-Anbiya itu, surat Al-Anbiya ayat 30, bahwa Allah pernah berfirman dengan menggunakan kalimat fafataqnahuma. Fafataqnahuma. Jadi Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Nah, bahwa dulu itu langit, segala langit dan bumi itu dahulu itu satu, kanata. Kanata itu keduanya ratqan, satu. Fafataqnahuma, lalu kemudian kami pisahkan dia. Bagaimana coba bahasanya ini? Annas samawati wal arda kanata ratqan, bahwa langit-langit dengan bumi dulu satu dia. Fafataqnahuma, lalu dipisahkan. Nah, fenomena inilah yang disebut oleh ahli astronomi sekarang ini dengan istilah teori Big Bang, kan? Ya kan? Begitu kan? Teori Big Bang. Dan itu ditemukan dan diakui oleh salah seorang astronomi terkenal seperti ilmuwan yang menciptakan itu apa namanya itu? Teleskop pun nanti teleskop bukan? Teleskop kan? Namanya Edwin Hubble. Edwin Hubble lah satu-satunya ulama ilmuwan pertama yang mengakui adanya teori Big Bang. Dan hari ini kita dapat menemukan bukti-bukti lain bahwa memang dulu itu langit dan bumi satu, lalu terpecah menjadi dua. Nah, inilah yang disebut oleh astronomi dengan teori Big Bang. Lalu apa hubungannya dengan ilmu tauhid? Kalaulah langit-langit dan bumi itu dulu satu, lalu tercipta, tentu orang bertanya, yang menciptakannya siapa? Yang memisahkannya siapa? Yang menyatukannya siapa? Tentu jawabannya Allah. Satu. Yang kedua pertanyaannya, kalau Allah yang membuat, apa lantas dan apa cocok, apa mungkin Allah itu masuk di dalam keduanya itu? Kan begitu kan? Jadi kita ibarat Allah sudah membuat sesuatu, Allah perlu sesuatu itu perlu masuk ke situ. Itu tak ada. Makanya dalam bahasa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad bertemu Allah? Di atas Al-Mustawa lagi. Al-Mustawa itu belum sampai lagi Jibril situ. Jibril alaihissalam belum sampai lagi ke langit Al-Mustawa karena tidak ada izin dari Allah. Di mana Al-Mustawa? Wallahu alam. Kita tak tahu di mana. Ya. Maka Imam Syekh Abdul Samad Al-Falembani ketika mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, maka cara mensucikan Allah itu, pertama, jangan sekali-kali menganggap Allah perlu tempat. Yang kedua, jangan sekali-kali menganggap Allah itu dalam tempat. Yang ketiga, jangan sekali-kali menganggap Allah itu di atas tempat. Hanya lagi orang mengakini Allahnya di atas langit.
Maknanya menjadi langit berarti di atas, betul-betul di atas. Mau rundanya mai baru tahu tu. Meyupnya tahu. Mana mungkin punya hana tapu. Jadi kacau je boleh. Nah, jadi memahami Al-Quran itu enggak sembarangan tu. Harus perlu tafsir dan penjelasan ulama. Ya, baik, kita ambillah kesimpulan dari kajian kita ya, malam ini. 2 poin kajian kita malam ini. Pertama, cara mensucikan Allah itu adalah bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita dan segala makhluk-makhluknya. Dan bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya adalah bahwa dekatnya Allah bukan kayak kita dekat dengan segala sesuatu yang ada di samping kita, depan, belakang dan seterusnya. Kawih apa poin? Poin yang kedua adalah bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu tempat, tidak perlu ada di dalam tempat, tidak perlu kepada di atas tempat, termasuk di bawah, di kanan, di kiri. Allah tak ada seperti itu. Jadi Allah itu bagaimana? Wallahu alam, la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang mengetahui Allah, hanya Allah saja yang tahu tentang dirinya yang sebenarnya. Nah, kan apa manfaatnya kita belajar ini? Apa manfaatnya kita belajar poin-poin ini agar tidak terkecoh dengan tauhid orang yang menyesatkan kita, seperti menganggap Allah itu menempel duduk dengan aras. Itu hati-hati. Itu pendapat dari panutannya ulama-ulama Wahabi Khawarij kepada Ibnu Taimiyah, yang menganggap bahwa Allah itu duduk di atas aras. Duduk nempel berarti antara sama lagi antaranya ya kan jarul luan duduk lagi orang menempel atas meja. Jadi Allah itu begitu duduknya. Itu sudah mustahil dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hana menan. Kenapa? Memang ada yang salah aku? Ya, salah besar. Masa Allah menempel dengan aras? Kan hana cocok dia kan? Aras itu siapa yang buat? Allah. Kenapa Allah ada di atasnya? Kemudian nanti orang bertanya, terus aras itu sebesar apa? Allah sebesar apa? Kenapa? Masa aras segini, Allah segini? Itu kan nggak cocok lagi kan? Cocok lagi mudah-mudahan ku. Ya kan? Habis itu ada lagi orang bertanya nanti, terus memang wah berat sekali ya aras itu ya, bisa menanggung Allah. Menanggung. Itu kan nggak cocok lagi. Tidak pantas lagi kita meyakini Allah dengan seperti itu modelnya. Kalau aras segini, Allah apa sebesar ini? Kalau Allah sebesar ini, berarti aras harus lebih besar lagi. Kalau enggak, tidak bisa menanggung Allah. Ini kan nggak lain kan? Nggak boleh seperti itu. Nah, itu manfaatnya kita belajar poin-poin tanziyah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terakhir, apa manfaat kita belajar dari 2 poin ini? Bahwa sebenarnya hari ini banyak yang meyakini Allah itu hampir sama seperti makhluk. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu punya kaki. Allah punya kaki, lahu wajhun wa lahu ainun. Allah punya wajah, Allah punya mata. Gimana caranya? Ya, nayan. Ada ulama-ulama itu yang bilang seperti itu. Siapa yang bilang itu? Ibnu Taimiyah. Siapa yang mensyarah kitab beliau? Yaitu pengikut Ibnu Taimiyah. Namanya Utsaimin. Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu ulama siapa? Ulama Wahabi Salafi. Hati-hati. Lalu apa yang salah pada kita itu? Jelas tertulis lahu wajhun. Allah punya wajah. Walahu ainun. Allah punya mata. Walahu yadun, Allah punya tangan. Kalau lagi manusia tu, walahu rijlun, Allah punya kaki. Bahaya itu. Maka ditentanglah Ibnu Taimiyah ini oleh ulama-ulama Ahlussunnah masa itu. Semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i menentang dia. Walaupun menurut riwayat Ibnu Taimiyah bertaubat, tapi saya belum menemukan lagi riwayat di mana bukti bahwa beliau itu
bertaubat. Tapi bukti-bukti pertentangan itu dapat kita lihat nanti di dalam buku-buku kitab-kitab ya, yang sudah ditulis oleh ulama. Ini bahaya. Mudah-mudahan jangan sama sekali kita menganggap Allah itu ada kaki. Akibat Allah nak, lah tahu dengar Allah nak kaki. Kah? Sudah. Ya. Kabar lah tok mana lah. Jadi menyuruh menyebut pakai bahasa Malaysia Aju memang agak aneh juga. Dan dia cik memang biasa mana. Tak terlanjur dulu ngabur nampak hari ni. Kenapa tapi nak buat saja. Kabar mana? Delete. Ni banyak je penting kan. Ada dua buah poin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seharusnya tauhidan pada ayat qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akan menjelaskan Allah itu tidak sama dengan manusia. Tidak anak dia akan dan tidak betul pun yang berupa dengannya. Indah itu menjadi kata tak lah. Ayat qul huwallahu ahad. Tapi mentoi bukan kaki, mentoi kan tanik. Jadi tauhid yang paling raya lah qul huwallahu ahad. Ya, Esa, Allah Maha Esa. Katakanlah. Dalam ayat lain pun Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seumpama daripada makhluk-makhluknya atau sesuatu. Jadi kenapa muncul keanehan-keanehan yang seperti kita katakan tadi? Karena ada kaum yang menelan Quran secara harfiah tanpa proses penelitian dan tafsir. Jadi kakak laju mana je, pajuh laju, apa yang tafsir lagi pajuh laju. Contoh Allah berfirman yadullah fawqa aydihim, kan jelas bahasanya tangan Allah di atas tangan mereka. Itu jelas tangan. Allah menggunakan kalimat tangan. Sehingga ada kaum yang sebahagian saudara kita menganggap tangan itu berarti betul-betul Allah punya tangan. Padahal bukan tangan di situ maksudnya. Itu dikiaskan atau bahasanya ditafsirkan oleh ulama-ulama lain. Masuk tangan itu kekuasaan. Jadi artinya Al-Quran itu sebahagiannya mengandung kalimat majazul Quran, majaz, bahasa sindiran. Begitulah Al-Quran penuh dengan mukjizat. Karena Al-Quran dibagi-bagi oleh Allah. Ada yang disebut mutasyabihat, yaitu cara memahami ayat harus pakai penjelasan dari Nabi langsung. Ada yang model ayat yang tak payah penjelasan Nabi, kita sudah faham. Kenapa payah nyoleh, cik form je. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Tak payah lagi penjelasan. Allah itu sudah satu, tak ada lain. Nah, sebahagian saudara-saudara kita yang lain, mutasyabihat itu ditelan terus tanpa duduk berfikir dan mencari penjelasan Nabi. Maka terjadilah pemahaman seperti tadi, lahu rijlun, Allah punya kaki. Jadi yang kedua, Al-Quran menggunakan bahasa majaz. Majaz itu kan sindiran. Tidak sepenuhnya Allah langsung tepat ke orangnya. Tetap pakai bahasa majaz. Pakai bahasa majaz itu nanti ada dalam Al-Quran bisa kita lihat. Nah, yang kedua Allah menggunakan kalimat hakikat. Dia ada hakikat. Hakikat artinya itu bahasanya jelas, tak payah penjelasan, sudah nampak. Nah, jadi oleh karena itu maka ayat-ayat mutasyabihat ini yang perlu ditakwil. Kalau takwil itu menyobah katanya ditafsirilah ya, biar langsung laju mana. Bahayanya. Bedaka laju Quran. Kita aja kadang-kadang berbahasa untuk menyindir orang harus pakai bahasa sindiran. Kalau enggak marah orang. Nabi Muhammad turun ke muka bumi ini membawa Al-Quran. Al-Quran menggunakan kalimat majaz. Indahnya Al-Quran adalah menasihati orang dengan bahasa sindiran. Orang Arab faham. Jadi hana mungkin lagi tajuk aja menahan. Kamu kafir, enggak ada. Sindiran dulu sindiran. Makanya Abu Jahal masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa?
disindirnya halus sehingga mudah menerima Islam. Tapi Yohana menan langsung kafir-kafir aja, kahlam neraka aja. Kamu masuk neraka terus Umar. Masa baik debat. Mana masuk Islam kalau begitu Umar? Nah, jadi seperti itulah. Dalam hal tauhid tidak boleh menelan-nelan kalimat Quran tanpa ada penjelasan lebih dalam. Bahaya sekali kalau kita menelan-nelan saja tanpa penjelasan dari para alim ulama dahulu atau Nabi Muhammad, maka sungguh kita akan kafir terus. Contoh, Allah pernah berkata dalam hadis qudsi, inni marid, saya ini sakit. Nah, coba lihat. Ini yang tahu pegahan. Allah yang pegang. Saya ini sakit. Apa lantas lehnya dia tanya takal oh ya betul ya Allah yang sakit. Man sakit Allah beda dengan sakit dia. Apa harus begitu? Yang jelasnya Allah berkata saya ini sakit. Di malam ta'uduni, kenapa engkau tak mengunjungi saya yang sedang sakit? Itu Allah yang bilang. Apa lantas kita berkata, oh Allah itu ada sakit juga, cuma sakitnya beda sama kita. Nah, itu jadi perlu tafsir. Kang, kenali? Nyan, buat online ke ban online. Nah, tanya aja buat online dari jemaah tadimu ya, mungkin ada pertanyaan. Abuya, mana lebih berbahaya perusak Islam dari golongan Islam yang munafik daripada Nasrani atau non-Muslim? Ya. Al-Dalusi merah. Jadi kalau masalah rusak nggak rusak itu sebenarnya dua-dua rusak juga. Orang kafir itu merusak Islam, iya juga. Orang munafik merusak Islam, iya juga. Tapi kalau menitik beratkan mana yang lebih parah, mana yang lebih berbahaya, ya tentu musuh dalam selimut lebih berbahaya daripada musuh di luar selimut. Siapa musuh dalam selimut Islam? Orang-orang munafik. Orang munafik itu digambarkan oleh Allah, muka depannya tersenyum, muka belakangnya marah. Ya, itu orang munafik. Apa masa Nabi ada orang seperti itu? Wah, banyak sekali lah. Banyak sekali. Maka pecahnya Islam karena hadirnya orang-orang munafik. Ya kan? Musailamah al-Kadzdzab itu termasuk orang yang patuh dengan ajaran Islam. Musailamah al-Kadzdzab. Guru tapi itu mayang tahajud sampai piuh nunggu. Nah, Musailamah al-Kadzdzab. Tapi kenapa dia akhirnya menjadi nabi palsu? Waktu dia menjadi nabi palsu, nama Islam rusak. Sehingga banyak sekali yang ikut-ikut di barisannya. Padahal yang lain-lain sudah patuh dengan Nabi. Gara-gara dia muncul, Nabi tak ada lagi. Dia bilang saya pengganti Nabi, ya rusaklah Islam. Nah, oleh karena itu, untuk menghancurkan Islam sampai hari kiamat, senjata orang-orang Barat, senjata orang-orang yang benci terhadap Islam, tetap pakai senjata orang munafik. Dari mana kita ambil? Dari orang Islam sendiri. Nah, jadi menghancurkan Islam itu mudah. Mudah sekali menghancurkan Islam. Pertama, jadikan orang-orang yang dalam Islam itu sebagai orang munafik. Nah, caranya mudah sekali, nanti ada sama mereka. Orang munafik tak bisa lihat duit. Nah, makanya kenapa Belanda sulit menghancurkan Aceh? Karena sulit dikasih duit. Sekarang kasih duit dah jadi munafik. Nah, kan? Nah, kalau bahasa sekarang buzzer lah. Bujanda. Ya, saya teringat sekali waktu Rasulullah dihina oleh Macron. Apa kata dia itu? Apa kata dia? Nabi kita itu enggak pemarah, Nabi kita itu pemaaf. Ya. Tapi waktu dihina keturunan Nabi Muhammad, diserang habis-habisan. Dia bilang kadrun lah, tak apa-apa dia bilang. Nah, bahaya itu. Sekarang lagi kasus masalah pendeta itu. Nah, inisial I.
Datang dia bilang, jangan ditangkap, itu hak asasi manusia. Ya, kan? Nah, jadi untuk merusak orang Islam itu sudah dipelajari oleh Yahudi sejak dulu. Maka muncullah nanti Musailamah al-Kadzab, muncullah nanti Abu Lu'lu' itu yang membunuh sahabat Nabi, muncul nanti Hajjaj bin Yusuf yang membunuh sahabat Nabi, muncul nanti Ibnu Muljam, itu orang munafik. Nah, teori inilah yang dipelajari akhirnya oleh Sunok Horgonya yang berpuluh-puluh tahun diserang Belanda. Aceh tak bisa diturunkan. Dipelajari oleh Sunok Horgonya. Oh, ternyata orang Aceh fanatik tak kepada ulama. Gimana cara? Nah, kasih duit sedikit. Dah, pecah barisan satu. Tambah lagi duit. Ya. Jadi kan terjadi kan? Nah, Sunok Horgonya datang, dia buatlah orang-orang munafik ini. Nya salah satu ideologi Sunok Horgonya. Saya merasa berarti nya Sunok Horgonya kan. Nih ideologi Sunok Horgonya. Dia pernah bilang orang seperti ulama itu kalau bisa teruslah membimbing dayah untuk umat. Jangan turun ke politik, jangan turun ke ekonomi, karena itu akan melalaikan para alim ulama. Nah, itu bahasa Sunok Horgonya. Baik kan kata-katanya kan? Baik sekali kata-katanya. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Ulama semua sudah ke dayah, membimbing santri, membimbing pesantren, terus berzikir, bertasawuf. Ekonomi tidak ada yang melihatnya. Politik sudah mulai menjauh. Apa yang terjadi? Maka disitulah masuk musuh-musuh Islam dan merusak Islam, mulai dari ekonominya, mulai dari politiknya. Menuju tekan siset kabeh 30 miliar. Nyan kabeh dayah itu teroris. Nah, kabeh dayah itu radikal. Pesantren ini radikal, pesantren ini teroris. Ini ekonomi harus kasih ke sana. Di sini tak boleh. Ulama tidak boleh bawa proposal. Itu Sunok Horgonya itu. Kan? Kamu kan? Inilah munafik berbahaya. Maka hati-hati, Allah tidak tidur. Allah akan terus melihat orang-orang munafik. Maka Allah berfirman, "Numatti'uhum qalilan." Aku berikan nikmat kepada mereka. Yang nikmat itu sedikit. Mereka berfoya-foya sehingga melupakan matinya. Numatti'uhum qalilan. Seketika itulah aku akan memberikan azab kepada mereka. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Bahwa orang-orang munafik itu akan berada di lapisan neraka paling bawah. Ya, kah menan bu. Ya. Nah, jadi ngonpeng pengnya perle tapi munyo kedanya kalau yang ngompeng ina mudah tak dia najak ke orang munafik. Ya kan? Ya kan? Ya. Andai semua bazar-bazar itu miskin, dia enggak akan menjadi bazar. Dia akan cari rezeki yang halal. Maka nak dibayai, dikasih duit. Ya. Kah? Analia. Ya. Kajilah tak guna oleh. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, mungkin malamnya agak bagah ucut kan? Cuman untuk penutupan dia hanya kadik tuk tu di. Kadik tuk itu. Untuk penutupan dia. Jadi malam Sabtu malam. Boleh tak? Kau tengah. Oh, yang mana? Kan Abu yang pegah yang kali kan Tengah Isa. Ya, Tengah Isa bukan Abu yang nombor 2. Atau aku tatuk ini wajib lah kada. Pun rencana orangnya kan Tengah Isa dong pakai kan. Lapun tabak ia mau biasa po tabak kuih lu mau kerek sapo.